Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar? Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan yang sehat. Kita akan belajar bab yang pertama, yaitu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah nama-namanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama ibu adalah Anindita Rizkia Utami yang akan belajar bersama kalian di kelas 7 Mapel Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, setelah kalian melakukan pembelajaran kali ini, diharapkan kalian mampu menunjukkan dalil nakli dan akli tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebutkan pengertian Al-Asma'ul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir, menjelaskan makna Al-Asma'ul Husna, mengidentifikasi perilaku beriman kepada Allah, melaksanakan perintah Allah atas dasar iman kepada Allah, mencontoh perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat Asma'ul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, yang pertama, apa sih iman kepada Allah itu? Tentunya anak-anakku sudah belajar dulu di sekolah dasar ya. Pada dasarnya manusia itu memerlukan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Iman merupakan bekal utama bagi seseorang untuk menentukan arah kehidupannya. Hidup tanpa dilandasi iman ibarat orang yang tersesat. Secara harfiah atau secara bahasa, iman berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Tanda-tanda keimanan dalam diri seseorang dapat terlihat dari amal perbuatan yang dikerjakannya. Selanjutnya, apa itu Asmaul Husna? Nah, kita wajib mengenal Allah, sedangkan Allah sendiri kita belum bisa menjangkaunya, belum bisa bertemu dengan Allah. Nah, kita bisa mengenal Allah salah satunya melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa? Nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada 99. Ya, mengenal dirinya, mengenal Allah melalui nama-nama yang baik sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, Asmaul Husna yang 99 itu kita hanya akan membahasnya 4 saja pada pelajaran kali ini, yaitu Al-Alim atau Allah Maha Mengetahui, Al-Khabir Allah Maha Waspada atau Maha Teliti, As-Sami Allah Maha Mendengar, dan Al-Basir Allah Maha Melihat. Yang pertama adalah Al-Alim. Al-Alim artinya Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui yang tampak atau yang gaib. Nah, Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Nah, hal ini terdapat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 51. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi yang tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Nah, bagaimana cara meneladani atau contoh perilaku meyakini sifat Allah Al-Alim ini? Yang pertama, kalian tidak boleh putus asa dalam menuntut ilmu. Yang kedua, harus belajar bersungguh-sungguh. Dan yang ketiga, selalu merasa rendah hati. Jika kalian sudah mengetahui suatu ilmu, janganlah merasa sombong. Karena ingat, di atas langit masih ada langit. Yang selanjutnya adalah Al-Khabir.
Al-Khabir artinya Allah Maha Waspada atau Maha Teliti. Allah mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Nah, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi segala sesuatu itu tidak luput dari pengetahuan Allah. Nah, perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Khabir ini yaitu mengerjakan tugas dengan teliti, waspada setiap berbuat atau melakukan sesuatu, cermat dalam melakukan segala hal, teliti dalam mengaji pelajaran agama, teliti dalam membaca Al-Quran, dan teliti dalam melakukan setiap kegiatan. Jangan sampai kalian menyesal karena kurang cermat atau kurang teliti dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Yang selanjutnya adalah As-Sami. As-Sami artinya Allah Maha Mendengar. Nah, pendengaran Allah ini tidak terbatas. Jika kita manusia dalam jarak beberapa meter kita sudah tidak bisa mendengar dengan jelas, terhalang dinding kita tidak bisa mendengar dengan jelas. Kalau Allah, pendengarannya sifatnya tidak terbatas. Jadi Allah mendengar segala sesuatu, baik yang kita ucapkan dengan suara yang lantang ataupun dengan suara yang pelan, suara yang kita ucapkan dengan lisan ataupun perkataan di dalam hati kita, semuanya Allah mengetahui, tidak luput dari pendengaran Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 256, Wallahu sami'un alim, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, perilaku apa saja yang dapat kita wujudkan dalam meyakini sifat Allah As-Sami ini? Yang pertama, contohnya, mendengarkan dengan seksama ketika ibu atau bapak guru sedang menjelaskan di kelas. Mendengarkan dan mematuhi nasihat dari guru. Berkata yang baik kepada guru dan siswa di sekolah sebab Allah mendengarkan semua perkataan kita. Patuh dan taat kepada perintah dan larangan orang tua termasuk mendengarkan nasihat-nasihat mereka. Tidak sembarangan berucap, ya, terutama kita harus mengucap kata-kata yang baik karena kata-kata itu bisa menjadi doa. Jika kita mengucapkan sesuatu yang baik, maka yang baik pula akan terjadi kepada kita. Tapi jika ucapan kita buruk, bisa jadi sesuatu yang buruk juga menimpa kita. Yang selanjutnya adalah Al-Basir. Al-Basir artinya Allah Maha Melihat. Allah Maha Melihat segala sesuatu, walaupun sesuatu itu yang lembut ataupun kecil. Ya. Allah dapat melihat semut hitam di malam yang gelap di atas batu berwarna hitam. Jadi sifat penglihatan Allah itu tidak terbatas. Kita tidak bisa melihat jika terhalang sesuatu benda, tetapi Allah bisa melihat. Meskipun kita bersembunyi di tempat yang sangat gelap, terpencil, Allah pasti mengetahui. Hal ini sesuai dengan firman Allah, Quran Surat Al-Hujurat ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh, wallahu basirum bima ta'malun. Sungguh Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, dalam meladani sifat Al-Basir ini, kita dapat mewujudkan dengan perilaku berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah. Yang kedua, kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun, jangan lupa kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Nah, sekian pelajaran kali ini. Jika ada kekurangannya, Ibu minta maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.